Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kepada yang saya hormati Ustaz yang hadir di tengah kita, kepada ibu semua yang telah hadir, pertama-tama marilah selalu kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah atas segala nikmatnya, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Bahwasanya sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, panjang umur, sehingga kita bisa menjalankan salah satu kewajiban kita yaitu bertawaful ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan mudah-mudahan kita semua menjadi umatnya dan kelak insyaallah mendapat syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, marilah sama-sama kita buka talim kita dengan membaca Al-Quran. Semoga dengan dibacakannya Al-Quran kita nanti akan dimudahkan dan menemukan Islam. Alhamdulillah, alhamdulillah, barakah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Biasanya sih agak penuh biasanya. Selanjutnya waktu dan tempat dipersilakan kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Ibu-ibu jamaah majelis taklim Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur karena dihadiahnya kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia kepada kita semua. Alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali bertatap wajah, bertaut hati dalam rangka menuntut ilmu dan silaturahim. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini berlimpah barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita puji Allah, mengucapkan syukur, membaca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan ke hadirat junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya kita bersalawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita dijadikan umatnya yang istiqomah dan kelak mendapatkan syafaatul ummah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, haji kita lanjut masih bab sabar. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin, bab sabar ini salah satu bab yang nanti hadisnya banyak. Nanti saya saringkan, namun di awal saya sampaikan beberapa hal yang sudah di bab pertama, sesi yang pertama tentang dalil-dalil Quran, di antaranya yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Dan sekarang kita masuk beberapa hadis yang lanjutan setelah lanjutan hadis yang sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa an Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu lahu khairun wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarrahu syakara fakana khairan lah, wa in asabathu dharrahu sabara fakana khairan lah. Rawahu Muslim. Ada yang baca terjemahnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan RA, ia berkata, Rasulullah bersabda, amat mengagumkan keadaan orang beriman. Sesungguhnya semua keadaan baginya adalah kebaikan. Hal demikian tidak dimiliki oleh seseorang melainkan oleh orang-orang beriman. Apabila ia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, maka ia bersyukur. Apabila ia ditimpa kesukaran, maka ia bersabar. Maka itu merupakan kebaikan baginya. Saudara Rasulullah SAW riwayat Muslim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sedikit-sedikit nanti mungkin kenapa saya bawa tulisan ini jadi keberkahan. Kalau ada kalimat hadis mungkin boleh taruh di mana, kalau sudah jangan diliput, ada di buku. Mungkin taruh di meja biasa ngobrol sama anak, mungkin dibaca suami, mungkin dibaca anak, mungkin yang sudah punya mantu dia baca mantu. Mungkin ada manfaat. Ternyata saya banyak manfaat dari riwayat ini. Maksudnya apa? Kenapa saya niatkan setiap taklim yang rutin. Kalau nggak rutin, kalau banyak, jadi saya nggak bisa ngomong. Ini satu riwayat yang harus kita pegang. Kalau bisa apalin, walaupun hanya misalnya redaksi kalimatnya digantinya. Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Abu Yahya Suhaib bin Sinan. Apa kalimatnya? Kalimat yang penting adalah ajaban li amril mu'min. Rasulullah itu kagum, Allah juga kagum, dan kemudian semua orang kagum, bahkan malaikat dan semuanya merasa kagum kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Apa kekagumannya? Inna amrohu kullahu lahu khair. Segala sesuatu semua keadaan, kalau terjemahnya, sesungguhnya semua keadaan baginya adalah kebaikan. Segala sesuatu yang diterimanya, keadaannya, apa yang diterimanya dari Allah, semua adalah kebaikan. Dalam bahasa rohani ada dua, husnul dzan dan husnul yakin. Apa bu? Husnul dzan apa artinya? Berprasangka baik. Yang kedua, husnul yakin. Berprasangka yakin Allah memberikan yang terbaik. Nah ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita yang telah ngaji, berlama-lama kita baca Quran, kita dengarkan ilmu dari para asatidz, para ulama. Ciri orang yang beriman itu apa? Digambarkan kullahu lahu khair. Segala sesuatu atau segala keadaannya dianggap baik. Karenanya tanamkan dalam diri kita husnul dzan, husnul yakin. Berprasangka baik dan berprasangka baik. Jadi prasangka husnul dzan, prasangka yang baik dan keyakinan yang baik. Apa yakin yang dimaksud? Yakin Allah memberikan yang terbaik. Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan iman kepada takdir. Rukun iman ada 6 derajat. Iman yang terakhir, yang keenam, iman kepada qada, dan dalam redaksi berikutnya para ulama ada yang mengatakan itu redaksi hadis,
khairihi wa syarrihi minallah. Baik dan buruk itu puncaknya datangnya dari Allah. Maaf kalau sekarang ada gempa, ujian, itu baik. Ternyata nanti sisi baik itu dari mana? Baik menurut Allah. Husnudzon dan husnul yakin, ada sesuatu hikmah yang besar bagi yang merasakannya, bagi yang melihat beritanya. Berarti ada satu hal yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Maka ingat dengan hal yang tadi, ciri orang yang beriman adalah menganggap atau menjadikan sesuatu keadaan itu dinilai baik. Apa ciri kebaikannya? Apabila dia mendapatkan nikmat yang menyenangkan hatinya, dia bersyukur alhamdulillah. Apabila ada sesuatu yang tidak menyenangkan jiwanya, tidak suka dia terimanya, tapi tetap disuruh sabar atas apa yang diterimanya. In asobathu sarrahu syakara fakana khairan lah, wa in asobathu dharra sabara fakana khairan lah. Orang yang bersyukur itu baik, orang yang sabar juga baik. Jadi tinggal pintu mana? Ada yang pintunya sabar, ada yang pintunya syukur. Nah, hari ini Imam Nawawi mengajak kita pintu gerbang untuk mendapatkan cintanya Allah, iman kita teguh adalah pintu sabar. Ternyata pintu sabar itu adalah perangkat yang ketiga untuk menjadi pribadi yang soleh. Niat ikhlas, taubat, dan sabar. Pertanyaannya buat kita, apakah seluruh rangkaian hidup kita dari kita mungkin tamyiz namanya, sampai sekarang ini semuanya enak, semuanya senang, aku, iya kan? Dari orang yang beriman senang dan tidak senang, yang senang dia syukur, yang tidak senang dia sabar. Sikap sabar itu adalah kebaikan. Nanti jelaskan apa kayak kemarin, apa sabar itu. Kemarin saya tidak menjelaskan, dan memang ulama juga tidak menjelaskan apa sabar itu, hanya menahan diri. Kalau saya pernah menjelaskan kepada di pertemuan ini atau pertemuan di majelis Riyadhus Shalihin, sabar itu apa? Hatinya, jiwanya tidak berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu nggak enak, dikasih ujian yang besar. Mungkin orang lain nggak dapat ujian kayak kita, tapi kita nggak boleh berpaling kepada Allah. Saatnya itulah kita menengadahkan tangan, introspeksi diri. Apa sebabnya kita mendapatkan yang tidak enak, tidak nyaman, batin kita gelisah, dan lain sebagainya. Maka tanamkan dalam diri kita. Ulama menjelaskan dari riwayat ini, husnudzon dan husnul yakin. Berprasangka baik atas ketentuan Allah dan yakinlah Allah memberikan yang terbaik kepada kita. Suatu saat saya pernah cerita, ada seorang bijak. Sampai di kalau dulu saya masih tahu ada ulama habis ceramah, habis ngisi pengajian jauh gitu. Kemudian di pinggir jalan beli semangka, oleh-oleh buatan buat di rumah. Kenapa? Begitu sudah istrinya senang, mungkin anak juga nungguin. Begitu dibelah semangka isinya ulet, malah gak enak buat dimakan. Marah si istrinya itu. Apa yang terjadi? Seorang yang bijak itu bilang, ulama itu bilang, ayo sabar. Adakah kemauan kita membeli barang itu yang dalamnya busuk? Enggak ada. Adakah si penjual yang memang niatnya dia menjual barang-barang yang busuk? Enggak ada juga. Apakah ada harapan tengkulak
ngambil dari petani itu menjual ke pedagang adalah barang-barang yang busuk? Ya enggak ada juga. Apakah petani berharap apa yang tumbuh yang kelihatan dari padi itu adalah semuanya ada yang apa? Busuk? Enggak. Tapi kenapa sampai di rumah kita kok busuk? Nah, siapa yang menjadikan ini busuk? Bukan pedagang, bukan juga tengkulak, bukan juga petani. Siapa? Baru astagfirullah. Karena saat kita tidak ridho, kita marah, marahnya bukan ke pedagang, marahnya awalnya mungkin ke pedagang, tapi ujung-ujungnya marah yang menciptakan apa? Semangka tadi. Nah ini sama. Lanjut, nanti baru kemudian bab yang selanjutnya. Wa an Abi Zaid Usama bin Zaid bin Harithah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hibbihi wa ibni hibbihi. Jadi dari Abi Zaid Usama bin Zaid Al-Haris maula itu ada yang mengatakan disebut orang yang dekat dengan Nabi. Ada yang mengatakan pelayan, ada yang mengatakan kekasih dari anak yang dikasihi oleh Nabi Muhammad SAW. Radhiyallahu anhu, kalau ada huma berarti ayah dan periwayat Abi Zaid Usama dan Zaid bin Harithah ini semuanya sahabat Nabi. Qala berkata, arsalatu bintun Nabi. Saya terjemahkan secara harfiah. Anak Rasulullah, anak perempuan Nabi, ada datang utusan anak dari perempuan Nabi, atau anak perempuan Nabi datang mengirim utusan, ibnabni qad tudiro. Sesungguhnya ini berarti anak cucunya Nabi sedang mendekati tanda-tanda kematian. Fashhadna, maka kemudian disuruh menyaksikan. Fa'arsala yuqri'us salam, fa'arsala kemudian diutus, yuqri'u as-salam, diutuslah orang yang mengutus tadi, orang yang datang tadi untuk sampaikan salam kepada anak Rasul. Innalillah ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in lahu bi'ajalin musamma. Kemudian suruh datang lagi orang yang mengutus tadi, orang anak Rasul, demi Allah, ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi'ajalin musamma. Ajalnya telah datang. Apa maksudnya? Ajal dari cucunya Nabi itu telah datang. Fal tasbir wal tahtasib. Maka kemudian Nabi berpesan, bersabarlah, wal tahtasib, dan memohonkan ridho Allah SWT, atau terima ridho. Fa'arsal, maka kemudian diutus lagi ilaihi, kepada Nabi, tuqsimu alaihi layyanah. Jadi seolah-olah si utusan tadi datang Nabi, sampai lagi ke anak Nabi, suruh datang lagi, suruh berjanji layyanah faqoma wa ma'ahu. Maka kemudian ilai tuqsimu layyanah telah datang, si anak itu meninggal. Dan jangan sampai Rasul itu jangan sampai dia datang. Faqoma kemudian berdiri, wa ma'ahu, dan kemudian bersama Nabi. Faqoma kemudian berdiri siapa Nabi? Wa ma'ahu, dan beserta sahabatnya Sa'ad bin Ubadah, Mu'ad bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, wa Zaid bin Thabit, wa rijalun radhiyallahu anhum. Faru fi ahli Rasulullah as-sabiyyu fa'adahu fi hajrihi wa nafsuhu taqatta. Kemudian Rasulullah berangkat dan melihat kepada anak kecil tadi, fa'adahu, kemudian memangkunya, fi hajrihi wa nafsuhu taqatta, dan kemudian keadaan anak tadi, bayi tadi, tersengal-sengal nafasnya.
sakaratul maut. Fafadat aina, maka kemudian Nabi mengalirkan, meneteskan air matanya. Faqala Sa'ad ya Rasulullah, maha. Rasulullah berkata, Sa'ad bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau sampai meneteskan air mata? Hadihi rahmatun ja'alaha Allah Ta'ala fi qulubi ibadi, wa fi riwayatin fi qulubi man syaa min ibadi, wa innama yarhamullah min ibadihi ruhana. Ini adalah tetesan air mata rahmat yang Allah menjadikan kepada kita, hati kita bagi hamba-hamba, kepada hati yang lemah. Dalam riwayat, di dalam hati seseorang menjadikan atau air rahmat. Jadi dalam hati siapa saja yang dikehendaki bagi hambanya, wa inna ma yarhamullah min ibadihi ruhana. Hanya Allah yang memberikan rahmat kepada hamba-hambanya. Wa makna qa'u tataharraku wa tattalu, apa? Tersengal-sengalnya nafas. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada yang bantu terjemahan lengkap ini ya? Betul? Dari Zaid Usama Zaid bin Harithah, pelayan Bekasi dan anak kekasih Rasulullah SAW, dia berkata, putri Nabi mengutus seseorang membawa berita bahwa anaknya sedang datang tanda-tanda kematian atau sakaratul maut. Maka diminta untuk hadir di sana menyaksikannya. Lalu beliau menyampaikan kepada utusan untuk menyampaikan salam dan berkata, sesungguhnya milik Allah apa yang Dia ambil dan milik Allah apa yang Dia berikan. Segala sesuatu ada batas waktunya, bersabarlah dan mengharap ridha Allah. Maka putri Nabi SAW kembali mengutus orang disertai dengan sumpah supaya Nabi SAW segera menemuinya. Lalu beliau beranjak beserta Sa'ad bin Ubadah, Az bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, dan beberapa sahabat lain. Lalu anak kecil diangkat dan diberikan kepada Rasulullah SAW. Maka beliau meletakkan di pangkuannya, sedang keadaan bayi napasnya tersengal-sengal. Dan mengalirlah air mata dari kedua mata beliau. Saat berkata, ya Rasulullah, apakah itu? Beliau menjawab, air mata ini adalah rahmat yang diletakkan Allah di hati para hambanya. Dalam riwayat lain disebutkan, dalam hati siapa saja yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Allah hanya merahmati hamba-hambanya yang penyayang. Muttafaqun alaih. Sadaqah Rasulullah. Ibu yang dirahmati Allah, kalau tadi kita melihat satu kejadian, Rasulullah juga sangat mengalami pengalaman yang saat itu cucunya sendiri sedang dalam keadaan sakaratul maut. Kenapa Nabi tidak langsung beranjak? Biasanya kalau kita disusul sama keluarga, orang yang dekat gitu, ibu lagi sakit atau lagi ini, langsung buru-buru. Nabi saat itu sedang bercengkrama dalam riwayat yang lain. Sampai kemudian Rasul langsung bilang, oh iya, semua itu wa inna lillah, semua itu milik Allah. Ma'akhudalahu wa ma'akhud, ya segala yang milik Allah, ya Allah yang mengambil dan Allah yang memberikan. Kalau dia kullu syai'in indahu dia jadi musamma, dan setiap sesuatu baginya ada batas, diajar batas musamma yang ditentukan. Apa maksudnya? Ada kalimat, inilah yang maksud hadisnya tadi. Jadi kalau tadi riwayat, nah hadisnya di sini kita dipahami, semua itu milik Allah. Allah yang mengambil dan milik Allah apa yang Dia berikan. Segala sesuatu ada batasnya, maka fal tasbir wal tahtasib. Nih, kalau kita dapat berita kabar yang tidak baik, terutama puncaknya dari sesuatu yang tidak baik adalah kematian.
walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Di situ ada kalimat wa naqsin minal amwal wal anfus, diambillah harta dan diambillah jiwa. Jadi kalau kita mendengar tentang kematian, fabasyiris sabirin. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Jadi kalau Allah menjelaskannya, kalau kita dapat sesuatu yang tidak enak, kita mungkin sedang dapat sesuatu yang tidak enak, apa bentuknya? Yang paling tinggi hilangnya nyawa dari yang kita kenal, yang kita cintai, maka kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kadang kalimat ini pun sebenarnya boleh. Begitu kita kehilangan, inna lillahi. Kenapa? Karena semua dari Allah, dan Allah yang berhak mengambilnya kembali. Maka saya pernah cerita, guru saya itu dulu di kampung itu kan kiai ulama itu kalau habis panen dia tabung uang sambil bawa gabah atau saya dengarnya gabah, dulu saya cerita udah gabah berbeca-beca dibawa ke pasar, ada yang mengatakan beras. Kemudian ulama itu bilang, jadi setiap itu ya digantinya bukan zaman dulu, bukan uang yang banyak, dibelikannya emas. Biasanya emas ditempelkan buat istri. Ya sudah, ulang lagi naik beca. Sampai di rumah ditanya sama istrinya, "Abah, emasnya mana?" Begitu diperiksa, biasanya disaku, "Oh nggak ada." Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi semua hasil dalam panen 3-6 bulan jangan dulu, yang nggak ada ya udah. Nah rupanya ya udah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kalau kelasnya ulama Ustaz, kiai sabar, padahal ibarat panen 6 bulan dibeli emasnya hilang semua. Itu gimana? Ya terus gimana? Ya tapi kalau kita nyari ya. Rupanya Allah ya. Kalau kita mengembalikan kepada Allah, keikhlasan bahwa itu adalah datangnya dari Allah, ingat, rupanya Allah sudah mengutus orang-orang mulia yang kemudian ternyata orang ada begitu nemu emas, ternyata emasnya jatuh di mana? Jatuhnya di becak. Si becak itu sampai sore baru tahu, loh ini ya kan dia jawab, ternyata ada bungkusan, ternyata emas. Akhirnya ingat, jangan-jangan Pak Kiai. Nah zaman dulu jujur ngantri ke sini, begitu Pak Kiai ini emasnya bukan. Iya, oh ya. Disitulah cerita. Jadi kalimat itu saya dengarkan beratnya. Jadi kehilangan baik harta maupun jiwa, atau buah-buahan, atau rasa takut, wanas. Jadi khauf wal ju', rasa lapar. Kalimatnya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi. Kayaknya kalau di bulan wajib nggak pernah ketakutan, kelaparan. Kalau malam kelaparan kan, misalnya ini buah. Nah kadang biasa gitu kan, kita disuruh. Kenapa mengembalikan kalimat itu? Nah salah satu sifat sabar adalah orang yang ketika dapat ujian, kalimat yang refleks dalam jiwa itu. Kalimat apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dicontohkan selanjutnya, Nabi itu begitu gendong cucunya di pangkuannya yang sedang takut, sedang kalimat atau sakaratul maut, menetes air mata. Yang lain kan maaf, ini orang Arab. Saya pernah nanya riwayat ini, kenapa sampai ulang kok? Sahabat kok nanya, ya Rasul, di guru saya, baik, kenapa sahabat itu sampai nanya, Rasul netesin air mata kok nanya? Karena Rasul sejatinya nggak pernah menampakkan air mata menetes di depan banyak orang. Satu. Yang kedua, orang
nggak suka nangis. Orang bunuh biasa. Sampai dulu mengubur anak bayi perempuan, atau kemudian dia biasa perangnya biasa. Karena susah untuk menangis. Rasul pun tidak pernah menampakkan tangisan di hadapan manusia, namun sering Nabi meneteskan air mata saat sendiri di kediamannya dalam ibadah-ibadah. Maka di saat sampai sahabat nanya, ya Rasulullah, itu apa? Kok bayi meninggal aja nangis? Kira-kira kalau zaman sekarang sih? Cengeng amat gitu. Kira-kira gitu. Nah Rasul langsung kasih tahu. Hadihi rahmatun ja'alaha Allah Ta'ala fi qulubi. Nah ini dalil yang kemudian kita, nah makanya sini contoh, ada dalam satu riwayat kitab yang lain, kalau kita misalnya diukur, kalau nggak seminggu, 2 minggu, kalau nggak sebulan, pernah nggak kita meneteskan air mata? Kenapa itu? Apa kejepit pintu? Ketika saya berdoa mendoakan kedua orang tua saya sering menangis. Tuh, berarti doa itulah. Nah, tangisan itu apa kata Nabi? Rahmatun ja'alallahu ta'ala fi qulubi. Itulah rahmat dari Allah. Jadi tetesan air mata itu adalah rahmat kasih sayang Allah yang diberikan kepada hati. Karena tidak semua orang bisa nangis. Karena al-dhahaka wa abka. Allah yang memberikan kegembiraan orang bisa ketawa, Allah juga yang memberikan dia bisa. Gak ujung-ujung orang nangis. Nangis itu rahmat dari Allah, pun juga ketawa. Nah itulah pentingnya segala yang diapresiasikan oleh kita, maka kalimatnya kalau kita diuji. Nah pertanyaannya tadi, nangisnya Nabi itu bukan nangis Garito. Maknanya begitu, jangan wah Nabi cucunya meninggal nangis, cengeng amat. Jadi nggak begitu. Mengajarkan kepada sahabat, maksudnya itu betul. Umumnya kita kan, jadi kalau ada orang yang sedang duka, ada nangisnya juga. Ingat, husnul dzon, husnul yakin, berprasangka baik. Itulah rahmat yang diberikan Allah. Nah, salah satu contohnya, ini saya dari kemarin juga begitu gempa, di mana ada beberapa kali gempa. Saya 2-3 tahun yang lalu dapat ilmu tentang gempa. Karena apa? Rencana besarnya dalam perhitungan penelitian ada megatrust ya. Jadi gempa yang paling gede sekitar 400 tahun lebih, nanti 9,1 skala Richter. Itu kan sampai meluluhkan Jakarta dulu 400 tahun yang lalu Allah. Suatu saat saya silaturahim, ada pengajar umurnya 80, beliau ahli geologi dari ITB dari Australia. Jadi depan rumahnya itu ada ransel gede. Saya biasanya kalau ke rumah sini nggak pernah ada ransel gede. Rupanya baru dia jelaskan, Gofar, nanti ada kejadian begini gempa besar. Rumah saya begini aja itu bisa ambruk menurut hitungan dia ahli batu. Ya, dia ahli batu, ahli minyak, cuma dia ngerti di bab gempa. Maka saya siap-siap. Kalau kejadian itu saya lari gitu. Saya bawa itu aja cukup. Di situ ada panci, ada apa. Sampai sepersiapan. Jadi ya Allah. Sampai ada orang yang begitu sampai dia persiapkan. Karena apa? Ya bisa jadi Allah. Dapat kabar tadi beliau baru saya keluar rumah sakit. Gak hilang sadarnya. Sekarang hamba sudah pulih bisa pulang dari sini. Ya Allah. Belum tentu kan terjadi gempa. Tapi bisa jadi orang itu. Namun ada satu lagi, orang sudah meninggal juga, ngabarin ke saya. Bersyukur Pak kalau terjadi gempa. Bersyukur gempa yang sekarang kecil atau ada gunung yang meletus, itu bersyukur. Kenapa? Nanti yang gede itu jadi hilang. Jadi artinya di sisi lain, tadi makanya kenapa husnul dzon, husnul yakin. Bagi mereka yang kena musibah, ya kita peduli, simpati dan empati.
Tapi kita berpandangan positifnya, berpandangan baiknya kepada Allah. Tetap kita peduli ada harta kita sumbangkan. Bisa jadi kita doakan. Bersyukur kita tidak merasakan itu, tapi hati kita juga merasakan kesal. Nah, salah satunya alhamdulillah bisa jadi. Jadi kalau orang-orang geologi bilangnya kalau ada gunung meletus seperti ban besar, ban yang isinya anginnya kencang. Begitu ada kena paku, ini dulu itu makin tipis. Ada paku, bocornya pelan-pelan. Itu meledaknya jadi gak gede. Jadi ibarat balon ditusuk pelan, kemudian anginnya keluar. Nah, gempa-gempa itulah kemudian gunung-gunung itulah bagi orang-orang tertentu. Kemudian alhamdulillah. Ternyata salahnya bagi orang begitu. Alhamdulillah ada gempa. Saya bilang kenapa? Iya, kalau nggak ada gempa, ini jadi meledaknya lebih gede. Oh, jadi rupanya ada husnul dzan, husnul yakin bagi para ahli. Ya kita kan, makanya kemudian saya mengingatkan, bukan berarti apa yang menjadi emang ketika kejadian ada yang tahu, kita nggak tahu. Kemudian diviralkan karena maksiat, karena azab, ya bukan. Yaitulah sunnatullah. Namun kemudian kenapa ditimpa? Nanti kita bedakan. Ada orang yang tetap husnudzon, ada yang kemudian dia sabar dengan ujiannya, ada yang kemudian dia tidak ridho dengan ujiannya. Di sana ujiannya masal, kena gempa. Kemarin kita masal juga karena musibah wabah. Mungkin sebagian kita sedang diuji dengan usahanya yang seret. Mungkin ada yang kemudian anaknya gimana, ada yang penghasilannya berkurang, macam-macam. Nah, inilah kemudian kuatkan kesabaran kita bahwa orang yang beriman itu dia mengagungkan apa yang diberikan Allah, baik dan buruknya adalah khair, kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi kalau ada orang yang sampai nangis, kita sedih, nah inilah sunnah dulu. Maknakan, jadi kalau saya bisa jadi guru saya, kalaupun kita sedih, sedihlah kepada Allah, mengadulah kepada Allah. Ya Allah, saya ingin kebaikan orang tua kita. Ya Allah, maafin dosa saya salah. Bisa jadi begini-begini karena salahnya salah. Gitu, nggak apa-apa. Makanya kalau kita bisa hitung setiap bulan ada nangisnya enggak. Agar apa? Layyinu fi qulub, lembut hatinya. Jadi kalau ada orang yang suka nangis, maka dia keras hatinya. Sekali-kali jangan jodohin mama Yusuf. Ternyata nangis juga bukan saja simbol dari kesedihan. Benar gak? Benar gak sih? Apakah setiap yang keluar dari air mata yang akan disebut nangis itu adalah simbol dari kesedihan? Tidak ya? Saya sering beberapa contohkan. Kalau dulu misalnya Taufik Hidayat Nyemes cepret menang Olimpiade, dia nangis. Nangisnya sedih atau nangisnya? Nah sama, sekali-kali nangisnya begitu balik. Jangan nangis karena sedih, nangis karena sedih. Alhamdulillah ya Allah. Lihat anak kita. Makanya kalau misalnya ada anak yang wisuda, anaknya apa, gitu kan? Mulai senang sampai melucurkan air mata, ya Allah, kayaknya sampai sekarang kuliah selesai. Bagaimana berbagai debitnya bayar buat SPP susah, gitu kan? Misalnya, atau sakitnya kita mulai sekarang sudah sadar, bahkan baru lulus mau minta kawin misalnya. Nah itu kan sama. Kesedihan, tangisannya bukan sedih, tapi makanya Nabi tidak mengatakan tangisan adalah kesedihan. Saya bukan sedih. Di sini rahmatun minallah, rahmat dari Allah fi qulubil mu'min. Maka jadilah begitu orang yang suka menangis dibalik. Kalau nangis makanya nangis sabar kadang-kadang. Tapi sekali-kali kita nangis syukur, bersyukur, terima kasih ya Allah. Nangis itulah tanda kita makin lembut hatinya.
insya Allah. Maka kemudian dalam satu riwayat wa an Anas radhiyallahu anhu qala marra Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melewati bimra'atin tabki inda qabri. Ada seorang wanita yang sedang menangis di samping kuburan. Faqala, Nabi sambil begitu lewat, Nabi sedang lewat. Dalam riwayat bisa jadi di Baqi, di makam Madinah. Kemudian ada seorang wanita yang sedang menangis di samping kuburan. Nabi mengajak faqala ittaqillah wasbir. Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Faqala, kemudian perempuan itu tanpa melihat yang ngomong siapa, ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati wal ta'rif. Apa sih yang kau sampaikan kepada aku? Maka kemudian di situ kalimatnya pergilah gitu kan. Ilaika anni, jauh, kalau bahasa ini ilaika itu artinya menjauhlah dariku. Fa innaka lam tusab. Ini bahasa yang hal tusib. Motifnya sama. Engkau tidak ditimpa musibah seperti musibah yang aku alami, walau takrif, dan kamu tidak merasakannya. Kemudian ada yang ngomong, fakilalah, tahu nggak tadi yang ngomong siapa, yang nasihat Nabi, yang nasihat siapa? Innahu an-nabi, itu Nabi loh. Fa'atat baban Nabi ini. Kemudian perempuan yang tadi langsung pergi sampai ke pintunya Nabi. Jadi nggak ada yang ngalangin. Falam tajid indahu, bahwa nggak ada yang tidak ditemukan yang jagain pintunya Nabi. Jadi biasanya ada sahabat Bilal, sahabat Mas'ud yang jagain pintu Nabi. Jadi orang nggak nyerong sampai Nabi. Itu Allah memberikan rahmat, perempuan tadi langsung sampai menemui Nabi. Faqala lama arifka ya Rasulullah, saya nggak tahu tadi, nggak mengetahui engkau ya Rasul. Faqala, Nabi langsung sadar, bilang nggak bilang apa-apa. Faqala innama as-sabru inda as-sadmatul ula, muttafaqun. Sesungguhnya sabar itu adalah saat pukulan pertama. Bahasanya sudmah itu pukulan. Tulisnya apa? Kejadian awal. Dibantu bukan terjemahannya dia. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi mendapati seorang perempuan yang sedang menangis di pinggir kuburan. Beliau berkata, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Perempuan itu berkata, pergilah, menjauhlah dariku, karena kau tidak sedang menimpa musibah seperti yang sedang aku alami. Perempuan itu tidak mengetahui siapa yang berkata. Maka disampaikannya kepadanya bahwa yang berkata adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia segera menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ditemuinya ada yang menjaga pintu. Perempuan itu berkata kepada Nabi langsung, saya tidak tahu kalau yang berkata adalah engkau Nabi. Kemudian beliau berkata, sesungguhnya sabar adalah hanya awal kejadian. Muttafaq alaih. Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama, dalil ini adalah dalil tentang dibolehkannya perempuan berziarah. Jadi kalau ada perempuan, ibu, ada seorang wanita ziarah ke anaknya, misalnya ziarah ke suaminya, ziarah ke orang tuanya, ziarah ke siapa ulang gurunya, kubur, maksudnya ziarah kubur, maka boleh. Kenapa? Rasulullah enggak melarang. Tetap ittaqillah wasbir, nasihatnya. Bukan melarang. Satu, ini dalil tentang bolehnya perempuan berziarah ke Allah. Satu. Yang kedua, langsung pada nasihat. Yang dimaksud dengan sabar, kata Nabi itu apa? Jadi kata sabar itu, makanya tadi bilang, ciri orang yang sabar itu refleks
Kalau ada sesuatu yang tidak mengenakan dirinya dan semuanya itu dia menyadari kalimatnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu. Maka kata Nabi inna sabaru inda sadmatul ula. Sabar itu saat kejadian pertama. Kalau as-sadmah itu mukul atau kejadian yang menimpa awal kali. Begitu ada kabar berita yang tidak enak, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu adalah sabar. Ada makanya sabar oleh ulama mengatakan kemudian dalam riwayat penjelasan ulama sabar itu telah bertingkat-tingkat. Itulah sabarnya yang alim. Jadi kalau kita dapat musibah, ujian, kalimatnya inna lillahi wa inna ilaihi. Bukan nangis dulu, bukan ngomong yang macam-macam, baru disadarkan inna lillahi. Makanya ada yang pertama, ada yang tengah, ada yang ujung, bisa jadi. Akhirnya apa? Ya contoh misalnya ada kejadian. Saya pernah membimbing seorang ibu yang ketika itu suaminya meninggal. Jadi yang pertama karena pengajian, ya rupanya alhamdulillah ya karena mungkin ada sesuatu beliau dapat apa begitu meninggal ya ini karena ada prosesnya. Rupanya sakit dulu apa dulu kan ya udah ikhlasin aja. Ada yang kemudian matinya mendadak. Saya merasakan sendiri akhirnya saya tidak terus ngomongin. Sampai kemudian yang biasa pakai jilbab nggak pakai jilbab. Oh, akhirnya ibu sabar. Ya tadi makanya dalam satu riwayat, kalaupun kita sampai nggak boleh sampai mengumpat kalimat yang tidak baik, dan sampai kemudian segala mencakar-cakar sampai mengeluarkan darah, itulah haram. Nah itulah orang yang beriman. Yuk kita sama-sama latih diri kita. Apa yang kita tidak dikira, sesuatu yang menimpa kita yang enak, lepaskan langsung dengan ucapan inna lillahi wa inna. Jadi prinsip sabar itu saat pukulan pertama, saat kejadian pertama. Maka guru-guru ngajarin begitu ibu kita kejedot pintu, duk inna lillahi gitu. Kepleset inna lillahi, piring pecah waktu nyuci piring. Kalimatnya serahkan kepada Allah. Karena tidak ada kejadian yang menimpa kita kecuali kudrat dan iradahnya Allah. Makanya diingatkan, bisa jadi kita lupa terus berjudul, bisa jadi kita kakinya melangkahnya ada yang salah, kita terpleset. Segeralah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya kemarin di bab awal sabar itu Nabi tidak lebih dari 70 atau 100 kali mengucapkan astaghfirullahaladzim. Jadi ibu yang dirahmati Allah, dalil yang kelima ini, hadis kelima ini, sunnah bolehlah. Jadi maknanya gini, ketika bukan sunnah, namun boleh. Kalau laki-laki ada yang mengatakan sunnah, karena contohkan Nabi tidak menyuruh. Nabi dalam riwayat nggak menyuruh Aisyah, nggak karena apa? Nggak menyuruh Fatimah untuk ziarah karena tidak ngalamin sendiri. Tapi Nabi melihat ada wanita yang sedang berziarah, Nabi nggak. Nah, oleh ulama kejadian ini asalnya di Madinah bukan di Mekah. Karena waktu turun di Mekah imannya belum kuat. Begitu imannya sudah kuat di Madinah, maka Nabi membolehkan. Artinya mubah, bukan sunnah, bukan wajib. Jadi kalau bisa ada perempuan kita ibu ziarah ke orang tua, mungkin ada yang ziarahi. Dalam satu riwayat malah mengatakan fi kulli yaumi Jumat. Sampai mengatakan sunnah, makanya boleh diajarkan oleh orang laki-laki khususnya. Silakan berziarah ada untuk ke kubur orang tua. Bagaimana yang jauh? Ya doakan setiap waktu. Atau setiap mudik, kalau mudik ada ziarahnya nggak kita? Kita mudik nggak sih? Apa orang sini semua? Begitu orang tua kita ada yang udah nggak ada, kita ziarah, diajarkan ziarah. Nah, itu saya ngajarin. Saya setiap pulang ya anak saya nih
ini nenek, ini nenek. Ayah saya masih ada. Ini kalau uyut saya kasih tahu, ini kita doakan. Walaupun kalau anak kan ya kalau kuburan lari-lari, udah kita doa aja semampunya kita. Nggak bisa lama-lama, ya udah doa yang paling utama. Yang penting doa kepada Allah. Agar apa? Meminta ampun untuk orang tua. Nah itu mubah ajar. Jadi menurut saya kita diajak sama ibu diajak sama suami ziarah. Yang terakhir hadisnya wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un. Nah, ini hadis ini kemarin sudah kita alami. Dari Sayyidah Aisyah semoga Allah ridho kepadanya, annaha salat pernah bertanya kepada Nabi anit ta'un tentang wabah. Fakhbaruha annahu kana adaban yab'atullah ta'ala ala masyasha Allah ta'ala rahmatan. Ingat konsepnya. Ketika tentang wabah atau ta'un yang tersebar di seluruh negeri, beliau mengatakan annahu kana adaban, bahwa sebenarnya wabah ini merupakan siksaan. Nah ini tetap yang ditimpakan oleh Allah ala ma yasha, kepada yang dikehendaki. Faja'alallahu ta'ala rahmatan lil mu'minin, dan Allah menjadikan wabah ini sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kenapa? Konsep hadis Allah tadi. Jadi maaf, kalau gempa pun ada yang menjadi azab bagi sebagian yang lain. Bagi orang yang beriman, yaitu adalah rahmat. Kenapa? Imannya utuh teguh bahwa ini kejadian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka falaisa min abdin yaqu fi ta'un fayanqusu fi baladin sabiran muhtasiban. Kalau seorang itu berada di tempat tinggal yang terjangkit wabah, fi ta'un fayanqusu, suruh diam, fi baladin sabiran, di kampung itu dengan sabar, muhtasiban, dengan berharap kepada Allah. Ya'lamu annahu la yusibu illa ma qaddarallahu. Nah ini, tidak ada tertimpa musibah melainkan telah menjadi ketetapan bagi Allah. Illa kana lahu mithlu ajri syahid. Kecuali seorang hamba itu yang kena musibah mendapatkan pahala syahid. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, boleh baca lengkapnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wabah penyakit ta'un yang tersebar di seluruh negeri. Kemudian beliau memberitahu bahwa sesungguhnya wabah itu merupakan siksaan yang ditimpakan Allah Subhanahu wa ta'ala pada siapa saja yang dikehendaki. Namun Allah menjadikannya wabah sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka tidaklah seseorang yang berada di suatu negeri tempat tinggal yang terjangkit wabah dengan sikap sabar dan mengharap ridha Allah, serta mengetahui dengan keyakinan hatinya bahwa tidaklah tertimpa musibah melainkan telah menjadi ketetapan Allah baginya, kecuali hamba tersebut mendapatkan pahala mati syahid. Hadis riwayat Bukhari. Saudara Rasulullah SAW. Jadi gini, pertama, orang yang meninggal karena membawa iman dalam musibah wabah atau tadi musibah yang besar, maka dia mendapatkan derajat syahid. Jadi kalau kemarin ada cerita di gempa di Cianjur misalnya, contoh terdekat, ada yang sudah anak ngaji, sekolah agama, ada yang di pesantren sudah dituduh meninggal, derajatnya syahid. Andai saja enggak dimandikan oleh ulama karena susah, ya boleh. Tapi kalau masih sempat itu, ya sunnahnya wajib-wajib dimandikan. Kalau nggak susah ketemu ya boleh langsung seperti gempa misalnya tsunami Aceh. Itu kan kalau dimandikan hancur malah, maka boleh langsung dikuburkan. Nah, tidak serta merta semua meninggal karena wabah itu adalah syahid.
yang membawa iman yang syar'i, yang beriman yang syar'i. Bagaimana nggak beriman? Ya kembalikan kepada Allah. Wallahu a'lam. Maka kenapa hadis ini ditampilkan oleh Imam Nawawi? Satu, sikap kita ketika ada musibah. Jadi musibah wabah dulu endemi, dari zaman ke zaman sudah ada. Kenapa ini ada? Ya zaman dulu sudah ada. Makanya kalau kita sedang wabah, misalnya contoh, ulama sampai mengatakan lebih kecil lagi, wabah itu mulai ada wabah yang sifatnya lokal dan kemudian yang melibatkan banyak luas. Contoh wabah itu juga bisa jadi di rumah. Kalau dulu kan kemarin kita rumah yang sakit, isolasi, yang lain nggak boleh gitu kan. Keluar lagi di masyarakat, diperbolehkan setiap RT-nya, RW-nya juga kemana-mana. Itu sebenarnya mengatur, itulah aturan yang dimaksud kalau ada wabah. Sunnahnya kita jaga. Contoh misalnya kita kenapa masih ada masker, saya pakai masker. Artinya apa? Oh iya, bisa jadi wabah itu masih ada. Kalau mungkin kita comorbid, kita pernah sakit apa, nggak apa-apa. Makanya tadi aku sudah berkerasa terbaik. Jadi kalau misalnya kita kemudian menjaga diri, itu lebih baik lagi. Nah ini pentingnya. Jadi kalau kita tinggal satu tempat musuh wabah, maka nggak boleh keluar dari tempat wabah. Andai saja ajal ketemu di situ, ya kalau ajalnya meninggal saat COVID, ya COVID. Kalau enggak, mungkinnya sekarang masih sehat. Inilah penting. Makanya saya pernah bilang, kita lihat bukan setelah ini, tapi nanti setelah COVID selesai, apakah kita makin dekat dengan Allah atau kita menjauh dari Allah? Ingat loh, kejadian itu kita rame-rame, diingetinnya tuh rame-rame, nggak sendiri-sendiri, rame-rame kita dicegah. Nah sekarang, apakah kita kemudian ingat kepada Allah, dekat atau jauh? Kalau misalnya setelah selesai makin begitu bebas, masker bebas macam-macam dibebaskan Tuhan kita, makin yang menjadi akhirnya tidak benar, ya berarti memang tadi derajatnya tidak mendapatkan ajaban ilmu ini, kagumnya kepada orang-orang yang beriman. Jadi ibu yang dirahmati Allah, hadis ini mengingatkan kepada kita tentang pentingnya sabar. Ada yang sabar yang dialami pribadi, kelompok, atau yang lebih besar lagi. Maka reflekskan diri kita, boleh tanamkan dalam batin kita apa? Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, bahwa sabar derajat yang paling utama adalah saat kejadian Allah. Dan ketika kita berujian sedang bersama-sama, kita disuruh menahan diri dan tetap membangun Allah. Ada satu riwayat hadis, ada Al-Quran dalam surat At-Tawbah ayat 11. Ini jadi prinsip kita semua dalam menerima ujian. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Surat At-Tawbah ayat 11, Allah berfirman, tidaklah suatu musibah kecuali atas izin Allah. Artinya apa? Segala yang kita terima, yang kita timpakan kepada kita, baik dan buruknya adalah dari Allah. Mayyu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang dengan apa? Ujian tadi, musibah tadi, kemudian Allah memberikan petunjuk kepada hatinya, maka disitulah iman tertanam dalam jiwa. Kalau dia mengimani itu dari Allah, maka itulah hidayah bagi hatinya. Allah bikulli syai'in alim. Allah mengetahui segala sesuatu. Maka kejadian gempa itu kita tidak bisa prediksi, tapi kita nggak tahu kapan terjadi. Maka saya biasa tanya 24 tahun terakhir, mana nih? Biasa akhir tahun itu udah pusat di rumah aja makan-makan. Kenapa?
ke laut takut, ke gunung takut, kemana takut. Jadi di rumah aja ngumpul, ya udah mulai saya RT apa kayak. Nah, inilah riwayat-riwayat menggambarkan kita. Mari kita tanamkan kesabaran. Mengingatkan kembali siapa. Jadi sabar itu dicantumkan oleh Imam Nawawi bab ketiga. Setiap saat kita pasang niat yang baik billahi ta'ala. Yang kedua, hati kita terikat dengan taubat. Insya Allah setiap kejadian yang baik kita syukuri, yang tidak baik kita sabari. Tangisan dari air mata kita adalah rahmat. Bukan saja tangis karena kesedihan, namun bisa jadi karena rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sampai di situ beberapa riwayat. Kalau menambahkan, tanya silakan. Kalau misalnya kita nggak ada tuh rasa sedih ya, terus tiba-tiba aja itu ada pengen nangis gitu kan, terus aku tuh kayak tegang itu pertanda Nah kan gini, bisa jadi kembali dalam Al-Quran bahwa Allah yang menciptakan tertawa dan menangis. Allah yang menjadikan kita itu adha wa abka, tertawa dan menangis. Maka bisa jadi tertawa ada sebabnya, nangis juga ada sebabnya. Bisa jadi maknanya apa tangisan itu? Saya nggak tahu kalau misalnya ada nggak sih nangis yang nggak ada sebabnya? Bisa jadi tangis itu tangis syukur. Karena tadi analoginya orang nangis itu seringnya yang namanya nangis itu nangis apa? Nangis sedih. Padahal Nabi itu nangis kalau sholat sujud, nangis sampai basah. Ya makanya saya cerita. Ceritanya bisa boleh. Jadi sebagai tahadus hikmah bukan riya. Jadi saya bimbing Diana Sastro itu umroh. Gak sempat haji ya umroh pertama kali itu tahun berarti 2013. Nah kemudian sama suaminya sama keluarganya, Pak saya amalannya apa? Sebulan ya kan bacaannya dia berfasih dan ya gak suka wiridan. Saya bilang ya udah saat di Madinah bacalah sholawat Nabi, karena itulah sangat baca sholawat. Makanya amalan di Madinah sholawat Nabi, amalan di Mekah tasbih subhanallah. Nah suatu saat begitu di Madinah, karena pertama kali gue baca sejarahnya, itu dia pertama kali sholat subuh di sana, dia merasakan keadaan. Udah Pak saya cuma sholawat, berubah lagi sholawat itu sampai di waktu duha, sholawat terus. Nah tiba-tiba dia sholat, entah sholatnya apa dari sebelum lupa. Kemudian dia begitu sholat, dia sujud. Begitu sujud itu lama, baru terbangun ketika terasa itu wajah mukanya basah. Nah, dia kaget, dia nangis. Rupanya dia nangis. Tapi ternyata nangis itu apa? Ya, rupanya dia merasakan ada sesuatu yang dia nggak tahu. Dia baru tersadarkan bangun dari sujud nangis. Nah bisa jadi nangis kita juga menjadi nangis syukur. Karena konsep nangis jangan keluar dari konsep nangis sedih. Bisa jadi kita bersyukur. Contoh, ada cerita juga riwayat ada orang yang lewat berapa menit dari jalan tol atau apa. Kemudian setelah dia lewat kejadian di belakangnya. Bisa jadi dia kan nangis bukan nangis sedih sebenarnya. Nangis syukur ya Allah. Coba kalau semeritan kita yang kena, berarti kan yang kena kita. Nah itu jadi sekarang bisa jadi wallahu a'lam. Jadi saya nggak tahu kemudian apakah nangis itu nggak ada sebabnya. Jadi nangis itu bisa jadi nangis syukur, bisa jadi nangis sedih. Nah, yang tadi nggak kelihatan sebabnya bisa jadi nangis syukur. Mungkin ada sampai, ada lagi
dalam bahasa nanti bab saya nanti ada di bab mujahadah. Itu bab mujahadah la khaufun alaihim, disebut para wali Allah, kekasih Allah itu dia setiap saat melihat sesuatu saja dia menangis. Menangisnya ketika syukur. Contohnya misalnya, begitu melihat burung yang dia disangkar, kemudian kita memberikan makan saja, itu ada yang sampainya, bagaimana makhluk ini, gitu. Atau dia melihat bunga yang sedang mekar, dia pun nangis. Ada yang begitu. Bisa jadi nangis itu nangis syukur. Nah, ingat, nangisnya adalah rahmat Allah. Jadi kita sekarang ngerti. Jadi kalaupun kita nggak ngerti itu sebabnya apa, imani dalam sabda Nabi, inna hadza rahmatun min Allah. Tangisan itu adalah rahmat dari Allah. Tinggal nanti kita kan, pertanyaannya gini, ada dua. Nangis itu ada dampaknya dalam psikologi. Ada dampaknya bunda, ada dampaknya tenang. Nah, nangis syukur itu biasanya tenang. Nangis sedih itu dia bunda. Kenapa? Orang yang nangisnya sedih bisa jadi tidak ridho. Untuk sampai ridhonya lama. Tapi orang yang nangisnya syukur, begitu setelah nangis hatinya tenang. Kita lihat sendiri saja. Makanya kalau kita nangis habis doain ibu orang tua, itu ada tenang, senang. Bukan nangis gelisah. Tapi kalau bisa nangis, bisa ada berita yang gak enak, kemudian kita gak ridho, sedih. Tapi di sini mantap, dia lega. Nah itu bisa jadi nangis yang ditimbulkan sedih tidak ridho kepada Allah. Tapi Nabi tidak menyebutkan ini nangis syukur atau nangis sedih, tapi inna hadza rahmatun min Allah. Tetesan air mata ini adalah rahmat dari Allah. Kalau Nabi ridho, kenapa? Awalnya mengatakan bahwa semua balik innalillah minallah, semua dari Allah. Maka dia ridho. Fal yardo fal yahtasib. Disuruh ridho dan disuruh mengharap ridho Allah kalau dapat uji. Yang lain. Ada lain? Cukup. Mudah-mudahan kita menjadi ahli sabar, mendapatkan rahmat dari Allah. Ingat satu sabda pada pertemuan yang sebelumnya, innallaha ma'as shabirin. Pernah ingat kan? Sesungguhnya Allah beserta orang-orang sabar. Jadi kalau kita yakin, kalau kita sedang dapat menimpa ujian, kita menjadi orang beriman disuruh sabar. Karena sabar pasti disertai Allah. Ingat kalimat yang awal, kita disuruh husnudzon dan berprasangka baik atas apa yang diberikan Allah dan yakin bahwa Allah memberikan yang terbaik. Baik, bermanfaat yang singkat ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Berkahilah sisa umur kami, berkahilah kehidupan kami, berkahilah ilmu kami, berkahilah rezeki kami, berkahilah keluarga kami, berkahilah anak keturunan kami, berkahilah jamaah masyarakat bangsa dan negara kami. Ya Syakur, wahai Zat yang Maha Syukur, ilhamkanlah ke dalam jiwa kami untuk mensyukuri segala nikmat-Mu, nikmat yang telah Kau limpahkan kepada kami.
Kemarin yang telah kau limpahkan kepada ibu dan bapak kami, taufik rahmat dan jiwa kami ya Allah, untuk senantiasa menjalankan amal soleh yang Engkau ridhoi. Ya Allah, masukkanlah kami dengan rahmat-Mu menjadi hamba-hamba-Mu yang soleh. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang pandai bersyukur. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang sabar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.